Baik pemirsa, terkait dengan pembicaraan dari skuad hukum Presiden Kabinet Merah Putih Prabowo dan juga Gibran memang cukup menarik. Karena nantinya akan dihadapkan dengan komitmen dan juga kondisi negara yang mesti menegakkan hukum dan juga melawan praktik korupsi. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami praktisi hukum Hendar Sambarantoko dari dalam jaringan. Selamat malam, Bung. Selamat malam Reva. Baik, selamat malam Bung. Terkait dengan komposisi atau squad dari Kabinet Merah Putih Prabowo dan juga Gibran yang sudah dilantik nih beberapa hari kemarin, apakah Anda melihat komposisi Menteri Hukum dan HAM ini sudah sesuai untuk menjalankan program-program dari Kabinet Merah Putih selama 100 hari ke depan? Jadi gini, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan memecah ya Kementerian Hukum dan HAM adalah langkah strategik beliau supaya pemerintahan ini fokus ke depannya. Jadi jika ada diksi yang menyatakan bahwa kabinet ini gemuk, memang gemuk secara visual, tapi ramping secara filosofis. Karena apa? Ketika itu para menteri ya membidangi satu atau dua bidang saja, ya kan, tidak sampai 6 bidang, maka dia akan lebih fokus untuk menjalankan roda-roda eksekutifnya, seperti itu. Jadi fokus dulu. Saya tadi kasih analogi, ya kan, satu menteri bisa di bawahnya ada 6 bidang, 6 dirjen. Apakah dia bisa menguasai seluruhnya? Ya, secara mikro, apakah dia bisa mengontrol semuanya dirjen-dirjennya? Belum tentu. Langkah strategik itu adalah hal yang paling mendasar dalam hal ini. Bukan hanya di bidang penegakan hukum, tapi di bidang-bidang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa komitmen Pak Prabowo itu udah jelas. Ya, satu, fakta integritas bahwa para menteri dan wakil menteri, kepala badan, menangani integritas, boleh korupsi, nggak boleh cawe-cawe, nggak boleh grogoti uang APBN. Seperti itu. Jadi sudah ada legal standing, sudah ada dasar hukum, dan pertanggungjawaban moral dari para menteri-menteri ini apabila di suatu waktu ya terbukti, terindikasi hal tersebut, maka beliau mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan reshuffle ke depannya. Itu langkah konkret yang beliau lakukan dalam awal-awal pemerintahan dan pembentukan kabinet ini. Begitu ya, Baik, Pak. baik Bu Hendarsam. Tadi Bu Hendarsam juga sempat melihat dan juga mengatakan terkait dengan Prabowo yang berpidato mengenai prioritas, terutama di dalam memberantas korupsi seperti itu. Kira-kira jika misalkan kita lihat dari komposisi kabinet Merah Putih ini, bagaimana skema yang akan dilakukan dalam 100 hari ke depan untuk membenahi adanya proses korupsi yang mungkin sedang terjadi di Indonesia? Terutama apalagi 100 hari ini bersifat krusial seperti itu, Bung. Jadi keuntungannya Pak Prabowo ini adalah seorang presiden, kepala negara, ya, juga sekaligus kepala pemerintahan, dan juga seorang ketua umum partai. Keuntungannya apa? Pada saat ini di parlemen beliau menempatkan posisi yang strategik, ya, dalam rangka masalah salah satu pemberantasan korupsi dengan menempatkan ketua baliknya adalah kader Gerindra. Namanya Dr. Bob Hasan. Beliau ini adalah seorang yang idealis, ya, adalah aktivis, dan beliau tahu banget, ya kan, tahu banget bagaimana suara-suara rakyat yang ada di bawah. Bagaimana beliau bisa menyerap aspirasi dari bawah berdasarkan pengalaman-pengalamannya selama ini mengadvokasi rakyat dan lain sebagainya. Jadi suara-suara keadilan yang ada pada saat ini diserap oleh kader Pak Prabowo yang bernama Bob Hasan, sebagai ketua balik yang akan memimpin, termasuk salah satunya RUU perampasan aset, seperti itu salah satunya dengan hal-hal yang lain. Jadi ini sangat strategik sekali. Oke, Jadi berarti itu apakah hal sudah ada yang indikasi simpel. begitu, Bung, kalau misalkan ternyata RUU perampasan aset ini akan segera disahkan begitu? Ya, seperti kata Pak Dasko tadi kan, kalau saya nggak salah dengar ya, itu akan menjadi salah satu instrumen. Dan beberapa agenda-agenda peraturan yang lain. Menjalankan suatu kebijakan tentunya harus didasari oleh landasan hukum, ya,
oleh aturan-aturan yang berlaku. Bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau juga berdasarkan penyempurnaan dari atau revisi dari undang-undang yang sudah ada, seperti itu. Nah, itu dimulai dari sana, ya kan? Kemudian itu indikasi komitmen yang dilakukan oleh beliau. Kemudian berikutnya tinggal eksekusinya ke depan, ya. Eksekusinya ke depan akan kita lihat bagaimana Prabowo, ya kan, dengan jajaran perangkat-perangkatnya, baik itu Pak Kapolri, ya, jajaran Kejaksaan Agung, KPK dan lain sebagainya, bisa satu nafas dan satu suara, ya, terorkestrasi tanpa pilah-pilah, tanpa pandang bulu untuk menegakkan semua aturan hukum ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seperti itu. Baik, Bung. Jika misalkan kita melihat dari jumlah indeks perilaku anti korupsi yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2024 ini terjadi memang angka penurunan dari IPAK di mana dari angka 3,92 hingga ke 3,85. Ini menandakan bahwa adanya penurunan sedikit terkait dengan permisif atas tindakan korupsi yang telah ada di Indonesia, di masyarakat seperti itu. Kira-kira untuk menurunkannya kembali begitu untuk menjadi angka yang lebih rendah, kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh Kabinet Merah Putih, terutama dalam hal ini hukum dan HAM seperti itu, Bung? Jadi saya memention dan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, ya kan, bahwa kita jangan terjebak pada angka-angka, ya. Kita jangan terjebak pada angka-angka. Langkah konkret saja bahwa indeks penegakan hukum korupsi kita mengalami penurunan atau mengalami kenaikan dan lain sebagainya, itu kisaran hanya angka-angka, ya kan? Tapi balik lagi kepada hati nurani kita masing-masing, hati nurani rakyat, apakah, ya kan, suara-suara rakyat ini bisa diakomodir, bisa terpuaskan dengan tindakan-tindakan konkret dari Pak Prabowo ke depannya. Angka-angka kita nggak usah dulu lah bicara-bicara masalah itu dulu lah, kan? Baik, Bung. Jika misalkan kita melihat kembali yang menjadi sorotan publik ini adalah terkait dengan calon pimpinan KPK yang sempat sudah diberikan begitu rekomendasinya kepada DPR pada era Jokowi. Namun memang ada desakan lebih lanjut terkait penarikan dari adanya surat nama-nama capim KPK ini dari DPR dan diharapkan Prabowo ini menarik surat ini. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Ya, sebenarnya secara praktek dan aturan hukum yang berlaku, aturan hukum ketatanegaraan, itu dimungkinkan dan pernah terjadi, kan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana Pak Prabowo, apakah akan mengambil langkah itu ke depannya, ya, langkah strategis ke depannya, kita akan lihat juga, ya kan, suara-suara itu akan tetap diakomodir, akan tetap diserap oleh beliau, sehingga apakah setelah beliau dilantik ini, ya kan, dalam beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, suara-suara dari teman-teman aktivis, teman-teman pegiat anti korupsi ini bisa beliau akomodir, ya kan? Nah, itu dari sisi sisi moral dan juga sisi aturan hukum memungkinkan untuk hal tersebut. Baik, tapi kira-kira apakah seberapa penting sebenarnya prioritas dari capim KPK ataupun pemilihan dari Dewas KPK ini ke depannya? Bukankah ini menjadi urgensi yang mesti diperhatikan di eranya Prabowo ini? Ya, sangat penting sekali. Kalau kita tarik lagi kepada buku Paradoks Indonesia yang dibuat oleh Pak Prabowo, bahwa bagaimana kita bisa menjaga sumber daya alam kita, ya kan, supaya tidak bocor kemana-mana. Salah satu indikasi kebocoran itu, ya, itu disebabkan oleh praktek koruptif, ya, baik itu oleh pengusaha, baik itu oleh para pejabat, itu dulu, ya. Makanya oleh karena itu hal-hal tersebut, ya kan, dimulai dari hal ini tadi, ya kan, penegakan hukum, ya kan, baik itu di tingkat KPK, ya, kejaksaan dan kepolisian juga yang saat ini sudah dibentuk tim anti korupsinya, kan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi biar ketiga lembaga penegak hukum ini bisa berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memberikan efek jera, ya, punishment kepada para mereka-mereka yang telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga ada efek jerahnya ke depan dan
kultur budaya ya yang yang permisif terhadap hal seperti ini bisa hilang, bisa pelan-pelan luntur seperti itu. Oke, baik. Ada satu lagi sebenarnya Bung hal yang menarik terkait dengan pembentukan Kabinet Merah Putih ini, di mana Kementerian Keuangan itu sudah tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden. Apakah ini merupakan salah satu langkah di mana Prabowo Subianto ini ingin mencegah terjadinya ledakan atau mungkin kontrol keuangan yang diperketat terkait dengan penggunaan APBN, atau bagaimana menurut pendapat Anda? Iya, betul sekali. Tadi saya juga sudah menyampaikan itu bahwa apa namanya itu eh, intinya kan buku paradoks Indonesia itu menyatakan jangan sampai ada kebocoran. Kebocoran-kebocoran ini ya kan disebabkan oleh apa namanya itu tindakan-tindakan koruptif ya kan oleh para pelaku-pelaku pengusaha dan lain apa namanya itu seperti saya sampaikan tadi lah ya, Hmm. penegak hukum, bisa juga dari pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Langkah paling strategik yang beliau lakukan adalah Kementerian Keuangan langsung di bawah beliau. Jadi nggak ada layer-layer lagi di situ. Nggak ada layer, beliau bisa langsung pantau, bisa tahu, hey ini nggak boleh, ini di bawah saya semua, lapornya ke saya. Kan seperti itu. Ini yang kata orang-orang suka ngeledek para bocor kan. Kita buktikan. Pak Prabowo akan buktikan bahwa itu tidak akan ada kebocoran dari situ. Diminimalisir semaksimal mungkin. Baik, tapi bukankah di satu sisi sentralisasi begitu ya dari secara struktural pelaporan keuangan APBN langsung kepada presiden itu dapat menimbulkan dua mata pedang begitu, Bung? Nggak ada, karena itu ada pembagian tugasnya, perpresnya juga sudah ada dan sudah dikaji oleh para ahli-ahli hukum tata negara kan, nggak ada masalah, no issue tentang masalah itu. Masyarakat kita itu apa namanya itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo apabila kita bisa mendeliver ya keinginan dan visi misi dan ideologi beliau bahwa tidak boleh ada kebocoran. Kebocoran itu ya kan itu di lingkungan Kementerian Keuangan sebenarnya, dari pajak, bea cukai. Kalau itu apa namanya itu presiden tidak langsung mengontrol itu, harus melalui Menteri Keuangan, baru ke Dirjen, lagi ke bawahnya pengawasan dan lain sebagainya, ya pada direktur-direktur di bawahnya. Bagaimana dia bisa mengkontrol itu langsung? Gitu loh. Nah, jadi dari sisi hukum ya aturan hukum yang berlaku no issue dan no problem tentang masalah itu ya kan. Dari sisi ketulusan dan strategi beliau itu akan diterima oleh masyarakat. Intinya seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan yang berikutnya ini, tentunya Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka ini memiliki waktu 100 hari yang krusial untuk menentukan seperti apa langkah dan juga evaluatif seperti itu ya terkait dengan kinerja selama 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Mungkin ada fokus utama begitu dari Prabowo ataupun Gibran terkait dengan di bidang hukum atau anti korupsi yang mesti dibenahi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Sorry Ya, putus-putus. kalau misalkan kita lihat di dalam 100 hari ke depan ini nantinya akan ada evaluasi dalam segi Oh iya, kinerja Pak. kementerian. Kira-kira Ya tentu. dari fokus utama ini di bidang hukum dan juga anti korupsi, apa yang harus dibenahi seperti itu, Bung? Ya saya rasa kan gini, makanya diperlukan Menko, ya, Menko Hukum dan HAM, kemudian dan ada wakil Menko juga, dan kemudian juga ada Menko Politik, ya kan, dan keamanan, ya. Ini akan bersinergi untuk mengontrol hal tersebut. Tinggal mencari ritme yang tepat saja. Dan saya rasa itu nggak begitu apa ya, nggak begitu sulit karena kurang lebih 16, kalau saya nggak salah ingat ya, 16 menteri yang ada sekarang masuk ke kabinet ini adalah menteri-menteri yang lama yang sudah terbiasa Ya. dengan pola kerja yang ada. Jadi ya keberlanjutan aja, tinggal menyesuaikan aja sebenarnya. Oke, baik. Apakah berarti tandanya peran dari KPK ini juga akan diprioritaskan begitu? Ya tentulah, garda terdepan salah satunya KPK saat ini. Sambil kita memperkuat institusi penegak hukum yang lain. Oke, baik.
Baik, Bung. Terima kasih banyak, Bung, atas informasi dan juga jawaban Terima dari kasih, Anda. terima Tentunya kasih. kita juga ingin menantikan ya seperti apa hasil kerja selama 100 hari ke depan terkait dengan Kabinet Merah Putih yang baru ini. Hati-hati di jalan, Bung. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.